Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Untuk pembelajaran PLH kali ini bab kedua tentang pemeliharaan lingkungan biotik dan abiotik. Oke, seperti yang kita ketahui, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda mati ataupun benda hidup. Seperti halnya di sekolah, ada meja, ada kursi, lemari, pagar, ada capung, burung, dan lain-lain. Itu merupakan lingkungan. Nah, lingkungan biotik itu adalah lingkungan di sekitar kita berupa makhluk hidup. Ya, di antaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan di sekitar kita berupa makhluk tak hidup. Misalkan ada angin, tanah, air, matahari, dan suhu. Dalam lingkungan itu akan terjadi interaksi. Nah, interaksi tersebut bisa kita jumpai pada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan. Dari rantai makanan itu terbentuk dengan adanya ekosistem. Ekosistem itu sendiri adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Seperti gambar di bawah ini merupakan contoh rantai makanan, di mana rantai makanan itu berawal dari berawal dari produsen. Produsen itu merupakan tumbuhan. Apapun tumbuhan itu dikatakan produsen. Dan mengapa dikatakan produsen? Karena tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Lalu produsen dimakan oleh konsumen. Konsumen tingkat 1 adalah hewan pemakan tumbuhan yang sering kita sebut yaitu hewan herbivora. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2 itu kita kenal dengan sebutan karnivora, artinya hewan pemakan daging. Jika konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, itu juga termasuk karnivora. Ya. Lalu jika konsumen 3 ini tidak ada yang memakan lagi, sewaktu-waktu konsumen 3 ini akan mati sehingga diuraikan oleh bakteri atau pengurai. Jika kita lihat pada sebuah ekosistem, itu akan kita jumpai yang pertama itu adalah individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalkan seekor burung, seekor ular. Dari individu itu bisa membentuk populasi. Populasi itu kumpulan dari makhluk hidup sejenis. Misalkan ada kumpulan dari penguin ataupun hewan lainnya. Sekelompok monyet, beruang, itu merupakan populasi. Untuk jumlah populasi yang ada di daerah tertentu itu akan membentuk yang namanya komunitas. Misalnya ada populasi jerapah, kijang di padang rumput. Lalu membentuk lingkungan yang lebih luas yaitu ekosistem. Ekosistem itu suatu tempat di mana terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup. Gambar di sebelah kiri sudah sangat jelas. Individu yang paling bawah atau sedikit
kumpulan individu membentuk populasi, dari beberapa populasi akan membentuk komunitas, dan dari komunitas itu akan membentuk sebuah ekosistem. Semuanya saling ketergantungan. Dari lingkungan kita bisa menjumpai tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu memiliki manfaat di antaranya, yaitu bisa untuk dikonsumsi. Bagian-bagian tumbuhan yang dapat digunakan ada yang daun, akar, batang, dan lain-lain. Selain itu juga tumbuhan membuat udara sejuk. Mengapa demikian? Karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan untuk bernapas makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan manusia. Yang ketiga, pelindung dari sinar matahari. Yang keempat, dapat dijadikan kerajinan tangan. Ada tumbuhan-tumbuhan tertentu seperti rotan, damar, dan lain-lain. Tumbuhan bisa dijadikan obat. Misalkan daun jambu kluthuk digunakan untuk diare, jahe sebagai penghangat tubuh, kencur itu sebagai bahan untuk jamu, pandan itu kita gunakan untuk pewarna alami, dan juga sebagai bahan papan. Artinya tumbuhan yang memiliki atau berbatang kayu dapat kita manfaatkan seperti pohon jati untuk kegiatan pembuatan kursi, lemari, dan lain-lain. Sedangkan hewan itu sendiri dapat kita gunakan atau kita manfaatkan untuk dikonsumsi, namun hewan-hewan tertentu. Kemudian bagian kulit dan bulu hewan itu bisa digunakan untuk kain, misalnya bulu domba, kain wol, ya. Kemudian kulit binatang bisa dijadikan beduk, ya, baik itu kulit sapi ataupun kambing, domba, dan lainnya. Kemudian manfaat hewan ada sutra dari serat kepompong larva yang bisa dijadikan kain. Dari kain bisa kita bentuk untuk menjadi pakaian. Dan juga tenaga hewan kita bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Silakan disimak untuk beberapa jenis rantai makanan yang bisa kalian pelajari. Rantai makanan tadi apa? Proses makan dan dimakan pada sebuah lingkungan ataupun ekosistem. Jadi, jika jumlah populasi produsen ataupun konsumen itu akan mempengaruhi satu sama lainnya. Terakhir disajikan soal, silakan kalian cerna, kemudian kalian baca dan selesaikan soal-soal yang tertera pada slide terakhir. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika masih ada yang belum kalian pahami, bisa kalian baca dari buku paket PLH bab kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Sehat selalu ya.